Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel HKL ID Produksi. Kali ini kita kembali lagi di program kesayangan, yaitu podcast cerita horor by HKL ID Produksi. Kali ini kita akan bercerita horor tentang misteri rumah tua. Cekidot. Tidurnya nyenyak setelah makan malam. Jaka mendengarkan kisah ayahnya sewaktu muda dari sang paman. Saat mereka makan malam, akhirnya Jaka tahu sisi ayahnya yang tak pernah diceritakan pada Jaka atau ibunya. Pagi itu sesuai rencana, Raka membawa mereka ke pemakaman, di mana kedua orang tuanya dimakamkan. Jaka dengan hati-hati meletakkan guci abu ayahnya ke tempat yang telah dipersiapkan Raka. Jaka menanggupkan kedua tangannya dan berdoa di depan makam yang akan jadi peristirahatan terakhir ayahnya. Setelah ini, paman akan mengajak kalian keliling dan mengenalkan pada penduduk desa. Aku yakin mereka sangat merindukan Bang Rama. Raka tersenyum hingga matanya melengkung. Ia ingat bahwa kakaknya adalah orang yang ramah, hingga penduduk desa itu selalu menyambutnya dengan baik. Kelompok itu berkeliling desa, berkenalan satu demi satu dengan penduduk desa setempat. Penduduk desa setempat mereka ramah, bahkan ada beberapa yang memberi Jaka dan teman-temannya makanan. Mimi dan Riri yang paling menikmatinya. Hari pertama di desa Hutan Cemara cukup menyenangkan. Setelah melaksanakan wasiat ayahnya, Jaka, mereka berkeliling hingga lelah. Akhirnya yang mereka tuju adalah rumah tua milik Raka. Mereka sudah dengar bahwa rumah itu adalah warisan keluarga yang diturunkan sejak beberapa dekade yang lalu. Hal itu terbukti dengan benda-benda antik dan kelihatan bersejarah. Mereka bahkan tak bisa membayangkan berapa nilai benda-benda itu bila diuangkan. Sebenarnya, keluarga macam apa kerabat ayahnya Jaka hingga punya harta seperti sebanyak itu? Entahlah, tak ada yang tahu. Malam kedua, mereka menginap di rumah itu milik Raka. Suasananya sunyi, lampu penerangan remang-remang mencekam, tapi tak ada yang merasakannya kecuali Fatir. Pemuda itu terbangun karena merasa harus ke kamar mandi. Ia yakin itu sudah tengah malam karena tadi dia tidur sekitar jam 9 malam. Fatir menyusuri koridor yang diapit kamar-kamar yang saling berhadapan. Lampu gantung berwarna kuning memberi kesan angker. Apalagi lampu gantung yang bersinar kuning itu berayun dengan misterius. Fatir tak merasa ada angin yang berhembus. Kenapa lampu itu dapat bergerak sendiri? Fatir bukan seorang penakut, tapi entah kenapa ia merasa merinding dengan suasana ini. Dia terpaksa menyusuri lorong sempit itu karena kamar mandi berada di luar rumah. Dia ingin cepat-cepat menyelesaikan urusannya dan kembali tidur. Fatir mempercepat langkahnya saat mendengar bunyi derit lantai seakan mengejarnya. Fatir tercekat
menahan napasnya. Saat suara itu semakin mendekat, ia menoleh ke belakang dengan kaku. Fatir tak bergerak, membantu setelah melihat apa yang ada di belakangnya. Sosok menyeramkan dengan penampilan acak-acakan dan penuh luka, berdarah. Ah! Sosok itu membuka mulutnya, tapi hanya suara itu yang bisa keluar. Matanya terpejam dan mengalirkan darah seperti air mata. Rambut panjangnya tergerai, mengembang tak beraturan. Kusut, dia tak memiliki kaki-kaki, sehingga ia merayap sepanjang koridor dengan menyeret tubuhnya yang penuh nanah. Dia mengejar Fatir. Fatir menggigil, ngeri melihat sosok yang tertutup nanah dan darah itu. Bau anyir memuakkan Fatir hingga perutnya bergejolak. Kakinya bagai dipaku. Ia tak dapat bergerak. Tenaga Fatir seperti meninggalkan tubuhnya. Kepalanya terasa berputar dan napasnya mulai sempit. Sedangkan sosok itu semakin dekat, merangkak ke arah Fatir. Butiran keringat terasa membeku seperti udara musim dingin. Tak ada suara yang berhasil melewati tenggorokan Fatir. Mulutnya bagai mekanik tanpa pelumas yang sulit digerakkan. Setelah terbuka, bunyi debam terdengar setelah lengking Fatir. Penghuni rumah tua itu segera terbangun, panik menuju sumber suara dan menemukan Fatir itu terkapar dan tak sadarkan diri di koridor dekat ruang tamu. Oke, mungkin cukup sekian cerita podcast horor dari HKL ID Produksi. Dan sampai jumpa, kita ketemu di podcast cerita horor berikutnya. Bye-bye.